Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Selasa malam hari ini tanggal 2 September 2025. Kita selalu bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan kita masih dipelihara. Tuhan sudah tolong kita dari tadi pagi, siang, sore, sampai malam menjelang kita tidur. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menyerahkan tubuh jiwa roh kita ke dalam tangan Tuhan. Karena Yesus adalah pusat hidup kita. Dia adalah sentral di atas segala-galanya. Yang menciptakan hidup kita, yang memelihara kita, yang memberikan segala-galanya dalam hidup kita. Yesus yang kita cintai. Itu pentingnya kita selalu berdoa. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita mau berdoa. Kita mau baca firman Tuhan. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, kita mau baca firman Tuhan. Injil Matius pasal 6, ayat 5-13. Yesus mengajar tentang hal berdoa. Itu saya, Pastor Yakub Rahmat, akan menyanyikan pujian sejauh doa. Sebab hanya dengan doa, salah satu bentuk komunikasi kita kepada Tuhan, supaya kita selalu mau berdoa. Cinta Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Tuhan memberkati kita semua. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Haleluya. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menempa keadaanmu, ingat Yesus akan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Amin, haleluya. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Haleluya. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menempa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Amin, haleluya. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Amin, haleluya. Dalam Yeremia 29 ayat 12 dan 13. Dan apabila kamu berseru dan datangku berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu, berseru memanggil namanya, dia hanya sejauh doa. Haleluya. Dia Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Dia Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan pula kekuatan dan kejayaan, dalam tangan pula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, nama Tuhan Yesus yang sangat kucintai. Bapa, sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku untuk firman-Mu.
Terima kasih. Ampuni ya Bapa segala dosa, segala kesalahan, kelemahan kami. Ampun. Kami percaya Kau hadir malam hari ini. Kau lawat kami semua dan Kau berkati Bapa. Terima kasih berfirman pada malam hari ini. Kau izin kami hidup sampai di tanggal 2 September. Biar hari-hari aku selalu berrajin berdoa, berharap kepada Tuhan. Sepanjang Kau satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat malam saudara ya. Waktu begitu cepat, anugerah Tuhan sudah pelihara kita dari pagi sampai malam ini sebelum kita tidur. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan, mau rajin berdoa. Masalah doa itu perintah Tuhan dalam Lukas 18 ayat 1. Harus kita berdoa. Dengan tidak jemu-jemu berdoa buat bangsa Indonesia. Berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara semua. Kita berdoa. Berdoa buat para hamba-hamba Tuhan. Berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet Merah Putih. Semua kita doakan. Supaya Indonesia penuh dengan damai sejahtera. Penuh dengan sukacita. Dipulihkan, diberkati sama Tuhan. Dan firman Tuhan katakan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin. Ayat 14 dikatakan Yeremia 29, ayat 12, 13, 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai berikan. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Dipulihkan sama Tuhan. Dalam nama Yesus, Indonesia diberkati. Dipulihkan Bapak Ibu, diberkati oleh Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Mohon maaf. Karena saya semangat sampai kesel saudara ya. Minta maaf, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita yang penting. Kita mau rajin berdoa saudara ya. Pengharapan kita, pegangan kita. Hanya Tuhan Yesus. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita. Hanya Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca pada malam hari ini ajaran Yesus tentang berdoa. Ya. Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, upahnya apa? Ya dipuji orang, dihormati orang, tapi doanya tidak didengar sama Tuhan. Karena ini ajaran Tuhan Yesus kan jangan. Jadi kalau jangan, larangan dalam Tuhan. Jangan berdoa seperti orang munafik. Banyak orang Kristen kita semua jangan seperti orang munafik. Jangan. Arti orang munafik itu pura-pura, saudara ya. Ya, dengan tujuan-tujuan tertentu. Dengan punya pamrih. Maka di sana mereka suka ucapkan doanya berdiam rumah-rumah, wah kelihatan orang seperti yang kemarin saya katakan tuh, supaya dipuji orang, wah orang sok suci. Jangan begitu, Tuhan lihat hati. Nah, tapi ajaran Tuhan seperti ayat ke-6. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa yang ada di dalam kerajaan surga di tempat tersembunyi. Maka Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalas segala puji. Artinya fokus, saudara. Jadi kalau doa orang munafik berarti tidak fokus sebetulnya. Dia itu pura-pura. Tuhan lihat hati. Ini masalahnya. Tuhan tuh lihat hati. Baca Yeremia 17 ayat 10. Tuhan lihat hati. Tapi di ayat 9 dikatakan betapa licinya hati. Tuhan lihat hati. Ya. Oleh itu di dalam Amsal Sulaiman 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Maka hati kita perlu jaga dalam segala perkara. Hati kita perlu kita jaga. Sampai kepada soal berdoa pun tidak boleh munafik, tidak boleh pura-pura, tidak boleh punya tujuan-tujuan tertentu. Tuhan lihat hati. Manusia nggak bisa lihat hati, tapi Tuhan lihat hati. Yang penting di sini hati, yang nomor ayat 6, supaya doa kepada Bapa disuruh fokus, masuk keadaan sendiri, masuk di kamar seperti saya saat ini, di kamar pribadi saya datang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, ya, dengan tujuan apa? Supaya saya lebih dekat dengan Tuhan. Lebih cinta Tuhan, hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Itu nomor 1, lihat hati. Ayat 7, lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyak kata-kata doanya akhirnya. Jadi sama saat ini,
Wah, dengan banyak orang berkata, Tuhan lihat hati, bertele-tele, Tuhan lihat hati. Tapi kalau hati yang bersih tulus, dia nangis. Seperti Hana waktu minta bernangis kepada Tuhan. Tuhan lihat doa kita. Ya, oleh itu mari, ini masalah hati. Ya, tidak boleh seperti munafik, tidak perlu tele-tele artinya wow supaya mungkin diperindah. Itu cuma masalah hati kan. Tapi Tuhan lihat hati yang bersih dan tulus. Ya, ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapa yang mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta. Ini ayat 9 jawaban Tuhan. Ayat 8. Tuhan lihat hati. Ya. Jadi Bapamu sebelum kita sampaikan di Mazmur 139:4. Sebelum kita ngomong, Tuhan tahu. Ini saya mau baca. Mazmur 139 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Amin. Tuhan lihat hati. Yakobus pasal 5, 16b. Doa orang yang benar dan yakin itu besar kuat. Dia orang benar, hati kita harus benar. Tidak boleh tujuan jahat. Mendoakan orang, mengutuk orang, apapun tidak boleh. Tuhan lihat hati. Pokoknya kita jaga hati kita nih. Ya. Terus ayat yang 9. Ini ajarin berdoa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Jadi menurut ajaran dari Tuhan, yang harus kita, kalau kita doa, nomor satu, Tuhan dulu sudah yang kita muliakan. Seperti saya kalau doa, segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga, diagungkan, dipermuliakan, dikuduskan namamu. Itu nomor satu Tuhan. Lihat yang perhatikan sih. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami surga, ini vertikal sudah. Ya, dikuduskan namamu, itu vertikal. Diagungkan, dimuliakan Tuhan dulu. Terus datanglah kerajaanmu, jadi Tuhan dulu. Kepentingan Tuhan yang kita utamakan. Jadilah kehendakmu. Ini kepentingan Tuhan ya. Jadi Tuhan dulu nomor satu. Ya, di bumi seperti jadi kepentingan Tuhan, diagungkan, dimuliakan namamu, dikuduskan namamu. Pokoknya kepentingan Tuhan. Baru nomor satu Tuhan, baru nomor dua. Nomor dua yaitu ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Ini masalah horizontal. Kepentingan kita. Terus 12 nih kepentingan kita juga. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersama. Jadi ini kepentingan kita nomor satu Tuhan. Jadi kalau kita doa, Bapak Ibu tolong seperti ajarin Yesus, diagungkan Tuhan. Tuhan, agung Engkau, mulia Engkau, sempurna Engkau. Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Tuhan dulu nomor satu. Makanya saya kalau setiap di dalam renungan firman Tuhan selalu pakai doa Bapa kami. Selalu saya kan ajaran Yesus. Saya utamakan kami ajaran Yesus. Ayat 13 ya. Ayat 13. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari bahaya. Ini masalah horizontal juga kan. Jadi ayat 11, 12, 13 kepentingan horizontal. Tapi dikunci di kalimat yang terakhir vertikal lagi saudara. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Itu. Jadi dari awal Tuhan, di tengah kepentingan kita horizontal, baru kunci ketiga. Karena engkau besar, engkau mulia. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi tutup dengan kunci vertikal kemuliaan Bapa. Itu saja ya. Jadi waktu melalui firman Tuhan pada ajarin tentang berdoa yang pertama. Mari kita mau jangan seperti yang munafik. Ya, kita Tuhan lihat hati. Jangan bertele-tele, lihat juga masalah hati. Tapi mari kita mau tutup dalam keadaan doa sendiri, menyembah kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan lihat hati. Ya, jadi doa itu penyembahan. Ya, pentingnya Bapak Ibu atur waktu untuk selalu berdoa di rumah. Di kantor waktunya jam makan siang. Kan di kantor kalau dulu saya masih sebelum pendeta ya, sebelum full time, saya masih bekerja di bank. Saya punya kamar karena saya sudah jabatan, kalau dikasih fasilitas kamar. Saya duduk di kamar, ada Alkitab. Saya tutup kunci, tidak boleh ada anak buah datang atau tamu. Waktunya lunch time itu. Saya doa kepada Tuhan. Nomor satu Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala supaya kita fokus dan muliakan Tuhan. Dan melalui firman Tuhan, pasti Tuhan jawab doa kita. Karena Tuhan itu luar biasa. Dia cinta kita. Tuhan musuh, dia maunya Tuhan itu supaya kita ikuti firman Tuhan. Jangan bandel, tapi ikuti firman Tuhan.
Sebab Tuhan akan memberkati kita semua. Berseru dan memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum berbaring tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa supaya kita senantiasa mau taat kepada firman Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, sikap hati kita benar tulus di hadapan Tuhan, jangan seperti munafik. Dan nomor satu, kita tempatkan Tuhan. Puji nama Tuhan dulu Bapak Ibu, jangan kepentingan kita. Vertikal dulu, segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Dan Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Nomor satu, Tuhan di atas segala-galanya, seperti di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semakin ditambah. Jadi arti kepentingan Tuhan. Kepentingan Tuhan diutamakan. Seperti dalam doa Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi kepentingan Tuhan diutamakan. Baru yang kedua, kepentingan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, Immanuel. Amin. Haleluya.